Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita belajar matematika. Kita akan belajar matematika tentang bilangan. Ustazah harap semuanya mesti semangat dan harus semangat karena masih pagi ya, masih jam 7:30. Ya harus semangat untuk belajar matematika, terkhususnya tentang bilangan gitu. Jadi silahkan persiapkan bukunya, buku tulis, buku cetak, pulpen, pensil, penghapus di depan kalian. Dan untuk 1 semester ke depan, Ustazah maunya ketika pelajaran mau berlangsung, kalian sudah siap dengan perkakas kalian, buku, pulpen, dan kawan-kawan. Jadi harus siap gitu. Nah, langsung saja ke pelajarannya tentang bilangan. Jadi sebelumnya kalian harus tahu tentang macam-macam bilangan itu sendiri. Jadi hari ini kita belajar tentang bilangan real, bilangan nyata yang terdiri dari 2, bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu apa? Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dengan angka, misal 1, -5, -7, -10. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang ada koma-komanya sampai tak terhingga. Gitu. Jadi nggak bisa dinyatakan dengan angka solid aja gitu, tapi ada di belakangnya tuh ada koma panjang banget. Gitu. Contohnya adalah akar 2. Akar 2 itu kan 1,4142, 1356 terus aja gitu. Coba kalian nanti ya, coba kalian pinjam kalkulator mama, pinjam kalkulator papa, Umi, Abi, kalian cari itu akar 2 atau akar 3. Itu sampai akhir nggak selesai-selesai, tak terhingga gitu. Itu bilangan irasional. Nah, hari ini kita belajar tentang bilangan rasional. Yang terdiri dari bilangan bulat ini dan bilangan pecahan. Gitu. Bilangan bulat nanti memuat isinya ada bilangan prima. Kalian juga nanti belajar bilangan prima. Dan pada akhir pembelajaran tentang bilangan, kalian bisa menyelesaikan operasi hitung matematika, termasuk pengurangan, penambahan, perkalian, pembagian gitu. Dan juga bisa menyelesaikan permasalahan esai gitu. Jadi nanti ada cerita, lalu kalian harus menyelesaikan cerita itu. Itu capaian yang harus kalian capai di pembelajaran tentang bilangan. Lalu yang pertama kita harus tahu nih bilangan bulat itu apa. Saja bilangan bulat apa sih gitu. Jadi bilangan bulat ini adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan satu lagi lupa, 0 dan 0. Jadi ada 3, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Ada 3. Lalu untuk bilangan bulat positif nih, bilangan bulat positif yang ini kan garis bilangan bulat positif ya. Nah, bilangan asli itu dari angka 1, sedangkan bilangan cacah dari angka 0. Gitu. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang udah tahu ya, bilangan asli itu apa sih gitu. Jadi bilangan asli adalah bilangan dari 1 sampai ke kanan. Sedangkan bilangan cacah bilangan dari 0 ke kanan, teman-temannya di sebelah kanan. Itu bilangan cacah. Nah, ini bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu tadi saya bilang ada 3, bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat positif adalah nilainya lebih dari 0. Sedangkan bilangan negatif nilainya kurang dari 0. Kurang dari 0. Nah, sekarang kita belajar untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Coba perhatikan. Semakin ke kanan, nilai semakin besar. Semakin ke kiri, nilai semakin kecil. Coba kita lihat.
bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di sebelah kanannya. Jadi, negatif 6 dan negatif 2. Yang lebih besar yang mana? Coba yang mana? Ya benar, yang lebih besar adalah negatif 2. Karena negatif 2 ada di sebelah kanannya dari negatif 6. Gitu. Negatif 5 sama negatif 1. Yang lebih besar yang mana? Negatif 1. Yang lebih kecil yang mana? Negatif 5. Gitu. Jadi intinya yang sebelah kiri itu pasti lebih kecil dari sebelah kanan. Yang kanan itu pasti lebih besar. Gitu ya. Nanti kalian juga akan menemukan tanda-tanda seperti ini. Gitu. Jadi, yang tanda seperti ini, yang Ustazah tunjuk ini, dibacanya lebih dari. Kalau yang seperti ini, dibacanya kurang dari. Kalau yang seperti ini, udah tahu semua ya, itu sama dengan gitu. Nanti kalian juga bakal ketemu nih, tanda yang lebih dari kayak gini, terus ternyata di bawahnya ada garis. Itu apa Ustazah? Itu dibacanya lebih dari sama dengan. Begitupun kalau kalian ketemu kurang dari ternyata ada garis Ustazah di bawah sini. Itu apa ya? Berarti bacanya gimana? Kurang dari sama dengan gitu. Nah, ini bacanya apa? 1 kurang dari 5. Kalau ini bacanya negatif 2 kurang dari negatif 6. Salah ini salah. Negatif 2 harusnya apa? Negatif 2 harusnya apa? Lebih dari. Ini lebih dari. Ini Ustazah ya, salah ya. Lebih dari. Ini, lebih dari. Ini tandanya harusnya ke arah kayak gini. Nah, kayak gini. Negatif 2 lebih dari negatif 6. Karena apa? Karena negatif 2 itu letaknya di sebelah kanan dari negatif 6. Nah, kita masuk ke operasi hitungnya nih. Gimana kalian menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, dan membagi. Ada 4 yang harus kalian kuasai. Yang pertama ini tentang penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Jadi kita belajar tentang menjumlahkan dulu. Jadi ada sifat-sifatnya dan kalian harus tahu sifat-sifatnya ini. Nggak perlu kalian hafal 1, ini 2, ini 3, ini nggak perlu. Tapi kunci dari matematika adalah kalian harus rajin mengerjakan soal, latihan soal. Semakin kalian banyak latihan soal, semakin bisa kalian mengerjakannya. Gitu. Kalau kalian habis ini tutup buku, nggak lagi belajar sampai bulan depan, bakal lupa. Jadi memang harus dilatih. Soal-soalnya dikerjain gitu. Kalau misalnya dikasih PR, dikasih latihan, dikerjain. Kalau nggak tahu, ditanya gitu ya. Nah, sifat-sifat dari penjumlahan, sifat penjumlahan yang pertama adalah sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Pengelompokan ini maksudnya gimana, Ustazah? Ini loh yang dalam kurung ini. Jadi 5 tambah 3 tambah 4 sama dengan 5 tambah 3 tambah 4. Jadi mau kurungnya di sini, mau kurungnya 3 sama 4, sama aja. Hasilnya bakal 12, intinya itu. Lalu yang kedua, sifat komutatif, sifat komutatif, yaitu pertukaran. 7 ditambah 2. Sama nggak sama 2 ditambah 7 hasilnya? Sama kan 9. 7 ditambah 2 atau 2 ditambah 7, ya hasilnya sama aja, 9, ya kan? Gitu. Lalu sifat ketiga, adanya unsur identitas terhadap penjumlahan. Jadi, bilangan 0 itu disebut unsur identitas alias netral. Mau 6 tambah 0, ya hasilnya tetap 6. Nggak 7, tapi 6. Jadi 0 itu dianggap tidak ada gitu ya. Dianggap tidak ada. Lalu sifat keempat, unsur inverse atau lawan terhadap penjumlahan. Jadi kalau 5 ditambahkan dengan lawan 5 apa? Negatif 5, ya hasilnya 0. Gitu. 2 ditambahkan dengan lawannya, negatif 2, hasilnya 0. Lalu kelima, bersifat tertutup. Bersifat
tertutup ini maksudnya adalah ketika bilangan bulat ditambah bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 3 ditambah 4 hasilnya 7. Jadi, ya kalau bilangan bulat ditambah bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan bulat. Nah, tadi sifat-sifat dari penjumlahan. Selanjutnya, kita masuk ke sifat-sifat pengurangan. Apa aja Ustazah sifat pengurangan? Yang pertama, untuk sembarang bilangan bulat berlaku A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Gitu. Jadi kalau misal 8 dikurang 5 ternyata sama dengan 8 ditambah negatif 5, hasilnya 3. Kok bisa ya Ustazah kayak gitu? Iya, jadi ketika tanda tambah ketemu dengan tanda negatif, yang menang adalah negatifnya. Jadi langsung aja 8 dikurang 5. Gitu. Sama dengan ini, kalau misal kalian ketemu dikurang, tanda kurang, ketemu berpapasan dengan negatif, bakal berubah jadi positif dia. Jadi 7 ditambah 4, hasilnya 11. Gitu ya. Yang ini yang banyak keluar, ini kalian harus paham tentang kaidah yang nomor 1 ini. Ketika tanda tambah ketemu negatif, yang menang apa? Negatif. Jadi langsung aja 8 dikurang 5. Kalau tanda kurang ketemu negatif, jadi mereka temenan nih. Jadi tanda tambah. 7 tambah 4 sama dengan 11. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sifat komutatif dan asosiatif tidak berlaku. Jadi 7 dikurang 3. Sama nggak kayak 3 dikurang 7? Beda kan gitu. Beda dengan penambahan tadi. Penambahan, ya kalau pengurangan nggak bisa. 7 dikurang 4 hasilnya sama kayak 4 dikurang 7. Enggak gitu ya. Begitupun dengan ini tadi. Asosiatif, pengelompokan tadi. 9 dikurang 4, dikurang 3. Terus kalian mau dalam kurungin yang ini. Hasilnya beda. Kalau ini kan kalian nyelesain yang ini dulu. Yang di dalam kurung dulu yang diselesaikan. Kalau ini, yang ini dulu diselesaikan. Sama enggak? Enggak, beda. Jadi tidak berlaku kalau misal di pengurangan. Nah, kaidah nomor 3, pengurangan bilangan 0 mempunyai sifat A dikurang 0, maka dia A. 0 dikurang A sama dengan negatif A. Jadi kalau misal 1 dikurang 0, berapa? 0 itu kan tadi netral. Tadi 1 dikurang 0, 1 tetap. Nah, kalau 0 dikurang 1 berapa? 0 dikurang 1. 1 itu kan ke kiri, dikurang 1 ke kiri. Dan negatif dia hasilnya. Yang keempat, bersifat tertutup juga. Jadi ketika ada bilangan bulat dikurang dengan bilangan bulat, maka hasilnya pasti bilangan bulat juga. Nah, ini kita coba mengenal bilangan bulat dengan diagram panah. Coba ya. Ke kanan, kalau ke kanan, itu dia menunjukkan positif. Sedangkan kalau ke kiri, dia menunjukkan negatif. Coba dari sini. Berapa sih dia menunjukkan angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Positif dia karena ke kanan. Kalau ini dia negatif karena ke kiri. Nah, penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang sama. Hitunglah katanya. 3 ditambah 2. Dimulai dari angka berapa Ustazah? Dari angka 10? Dari angka 1? Enggak, dari 0. Semuanya harus diawali di 0. 3 katanya. 3 kan ini 3 positif ya. Berarti 3 positif ke kanan. Ditambah 2 lagi.
2 lagi positif, berarti ke kanan. 2. 2, 1, 2. Berarti dia 5. Nah, ya 5. Nah, kalau negatif-negatif gimana ya, Ustazah? Gitu. Nah, katanya mulai dari 0. Negatif 4. Negatif 4 kemana? Ke kiri. 1, 2, 3, 4. Negatif 4. Ditambah negatif 2, katanya. Negatif lagi. Berarti ke kiri lagi karena negatif. Tambah lagi 2 kali. 1, 2. Berarti ternyata pas dijumlahin dia negatif 6. Dari 0 ke negatif 6. Kalau beda, Ustazah, ada positif, ada negatif. Coba ya, kita coba. Sekarang 5. 5 dari 0, karena ini positif, berarti ke kanan positif 5. Lalu ditambah negatif 2. Negatif 2 itu kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Ke kiri 2. Nah, tadi kalian berhenti di 5. Terus ditambah negatif 2, Ustazah. Negatif 2 berarti ke kiri. 2. 1, 2. Berarti hasilnya adalah 3. Nah, tadi kalau misal tanpa menggunakan garis bilangan, ya terlalu panjang kalau misal kalian mau melakukan operasi hitung ratusan, ribuan, terus kalian buat garis panjang banget sampai 1000 ke kanan, 1000 ke kiri, itu nggak mungkin. Jadi ingat tadi sifat-sifat pengurangan dan penjumlahan gitu. Kalian juga pasti sudah nemu di SD ya. Seperti 56 ditambah negatif 16. Positif ketemu negatif, tambah ketemu negatif, berarti yang menang apa? Negatif. Jadi langsung aja 58 dikurang 16. Kayak operasi hitung kalian pas SD gitu, hasilnya 42. Kalau ini gimana Ustazah? Negatif 216 ditambah 116 gitu. Nah, salah satu sifatnya bisa dibalik-balik gitu ya. Jadi 116 boleh kalian, kalau ini kan kalian bingung nih, gimana ya Ustazah yang negatif? Ya udah, negatifnya kalian letakin di setelahnya. Berarti 116 ditambah negatif 216. Hasilnya ini kan 116 dikurang 216. Ternyata hasilnya adalah negatif 100. Gitu kalau kalian bingung ini, bingung Ustazah, ya udah dibalik aja, nggak apa-apa. Lalu sekarang operasi hitung campuran lagi. Pakai garis lagi. Gimana ya? Negatif 4 dari 0 ya, dari 0. Negatif 4 ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Ditambah 12. Nah, dari titik ini ditambah 12. 12 kan positif. Kalian hitung 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, di sini nih. Dikurang 5. Dikurang 5. Dikurang 5. Berarti berkurang dong ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah 3. Ini juga sama. 3. 3 dari 0 ke kanan. 3. Selanjutnya dikurang negatif 4. Tadi sifat-sifatnya, kalau misal negatif ketemu negatif, apa tadi? Dia berteman, jadi positif. Berarti ditambah 4. Tambah 4, 7. Ditambah lagi 2. Hasilnya adalah 9. Nah, sudah tahu tentang penjumlahan pengurangan, kita masuk ke
perkalian. Jadi perkalian kita juga harus tahu sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, A kali B sama dengan AB. A kali B ini permisalan. Ini tuh angka ya, misal 7 ini contohnya. 7 dikali 6 sama dengan 6 kali 7. Tuh. Hasilnya adalah 42. Hasil perkalian dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Jadi kalau ini 7 dikali 6 kan dua-duanya positif. Hasilnya adalah positif gitu. Tapi kalau misal hasil perkalian bilangan bulat positif dan negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Nah, 3 dikali negatif 4. Negatif 12. Tadi kalau misal ternyata positif dikali negatif, hasilnya pasti negatif. Ini yang harus kalian ingat. Lalu kalau yang ketiga, kalau misal bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya positif. Ini ya. Lalu yang kedua, ternyata di perkalian juga ada sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Sama aja ketika kalian mau ngelompokin A sama B atau B sama C, ternyata hasilnya 24. Kayak ini nih. Kalian mau selesaiin yang ini dulu, kan ini dalam kurung ya. Dalam kurung itu berarti harus diselesaikan duluan. Atau mau nyelesain yang ini dulu, hasilnya tetap aja 24 gitu. Lalu sifat selanjutnya ada sifat komutatif atau pertukaran. 2 kali 1 sama 1 kali 2 hasilnya sama. 5 kali 4 sama 4 kali 5 hasilnya sama. Gitu. Sifat terakhir ada sifat distributif. Sifat distributif. Distributif itu apa? Mendistribusikan, menyalurkan gitu ya, distributif. Jadi kalau misal kalian ketemu A dikali buka kurung B ditambah C, langsung aja deh ke angka ya. Kalau A, B, C kan kalian bingung. Misal 3 dikali buka kurung 2 ditambah 6 sama dengan 3 kali 2 ditambah 3 kali 6. Kok bisa ya Ustazah gini? 3 dikali 2, ini ya, lihat petunjuknya. 3 temenan sama ini kali 2 jadi ini. Ditambah yang dalam kurung keluar. Ditambah 3 dikali 6. Hasilnya 24. Gitu. Jadi kalian selesaiin yang ini dulu. Habis itu ini. Sama kayak gini nih. 5 dikali buka kurung 9 dikurang 4. Jadi panahin dulu. Ini ke sini. 5 dikali 9. Terus yang dalam kurung taruh luar. Selanjutnya 5 dikali 4. Nah, baru tuh selesaiin ini dulu. Ternyata 45 hasilnya. Tetap dikurang. Habis itu selesaiin yang ini. Hasilnya 20. Berapa 45 kurang 20? Berapa 45 kurang 20? Benar, hasilnya 25. Ada juga unsur identitas untuk perkalian. Identitas tadi apa? 0. Gitu. Jadi kalau misal ada bilangan, dikali 0, hasilnya 0. 3 kali 0, hasilnya 0. 1 kali 0, hasilnya 0. Gitu. Kalau misal dikaliin 1, ya angka itu. 3 kali 1, hasilnya 3. 200 kali 1, hasilnya 200. Ya 200-nya 1 kali, berarti ya 200. 5 kali 1, 5-nya 1 kali, hasilnya 5. Terus bersifat tertutup. Bersifat tertutup tadi apa? Ya kalau misal bilangan bulat, dikali bilangan bulat, hasilnya pasti bilangan bulat. Yang terakhir adalah pembagian. Pembagian. Sifat yang pertama, hasil bagi dua bilangan positif adalah bilangan positif. Sama kayak perkalian. Mereka kan temenan ya, kalian sama bagi ini temenan. Ketika
angka positif dibagi angka positif, hasilnya positif. Ketika positif dikali positif juga positif, sama kayak tadi. Terus yang kedua, kalau negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Sama nggak kayak kali tadi? Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Iya, sama. Lalu yang nomor 3, hasil bagi bilangan bulat yang berbeda adalah negatif. Jadi kalau ada positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Sama kayak perkalian. Jadi intinya kalau positif ketemu negatif dikali atau bagi, hasilnya negatif. Itu ya, ingat ya. Nah, ini yang biasanya juga kalian lupa, kaidah nomor 4. Jadi kalau ada angka dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Hasilnya tuh ini. Nah, ini tuh simbol tak terdefinisi. Tapi kalau 0 dibagi angka, misal 0 dibagi 5, 0 dibagi 7, 0 dibagi 10, hasilnya 0. Gitu. Ini, kalau angka dibagi 0, tak terdefinisi. Kalau 0 dibagi angka, berarti hasilnya ya angka. 0 dibagi angka hasilnya 0, maaf. 0 gitu ya. Sifat nomor 5, tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Pertukaran dan pengelompokan. Pertukaran tadi, 4 bagi 2 sama 2 bagi 4. Sama enggak hasilnya? Enggak. Jadi enggak berlaku tuh. Komutatif itu hanya berlaku di tambah tadi ya, tambah-tambahan. Yang lainnya, sama perkalian. Ya, sama perkalian. Kalau ini nggak bisa, 4 bagi 2 sama 2 bagi 4 nggak bisa. 4 potong kue dibagi 2 orang, atau 2 potong kue dibagi 4 orang. Beda kan? Nggak sama jadi. Gitu. Pengelompokan juga kayak gini, nggak berlaku. Untuk bagi-bagi ini nggak berlaku. Sifat yang terakhir bersifat tidak tertutup. Jadi kalau misalnya bilangan bulat dibagi bilangan bulat, hasilnya belum tentu bilangan bulat juga. Ada koma-koma, bilangan desimal gitu ya. Jadi belum tentu. Belum tentu. Ini contohnya 7. 7 dibagi 2, ternyata 3,5. Ternyata bukan bilangan bulat. Itu kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, coba buka bukunya di halaman 17. Jadi halaman 17, buka bukunya di diskusi 1.15. Itu. Jadi Ustazah sudah mengerjakan beberapa. Coba lihat nomor 1A. Sudah dibuka semuanya, halaman 17. Nomor 1A. 67 dikurang negatif 53 ditambah 29. Ini setara ya. Setara itu maksudnya kalau pengurangan sama penambahan ini setara. Kedudukannya setara. Kalau negatif, kurang bertemu dengan negatif, jadi apa tadi kata Ustazah? Mereka temenan. Jadi tambah. 67 jadi 67 ditambah 53 ditambah 29. Hasilnya 149 nih. Lihat sifat pengurangan. Lihat sifat pengurangan. Nomor yang pertama. Sifat yang pertama. Lalu Ustazah juga coba ngisi nomor 2A. Lihat nomor 2A. Negatif 25 dikali negatif 9 dibagi 5. Ini setara juga, karena kali sama bagi itu setara kedudukannya. Jadi yang mana yang diselesaikan? Yang paling kiri duluan yang diselesaikan. Gitu. Nah, negatif 25 dikali negatif 9, apa tadi kalau negatif dikali negatif? Jadi positif.
positif nih 225. Dibagi 5, langsung dibagi 5. Hasilnya 45. Nah, nomor 3B sekarang. Nah, ini campuran. Ada pengurangan, ada kalian juga. Berarti ini nggak setara. Jangan kalian kerjain yang ini dulu. No. Salah besar. Kenapa, Ustazah? Yang harus diselesaikan adalah yang kedudukannya tinggi dulu. Apa? Perkalian. Atau nanti kalau misal ini pembagian, berarti pembagian. Jadi yang diselesaikan adalah perkalian. Walaupun angka ini yang duluan. Tapi yang ini yang harus diselesaikan duluan. Berarti negatif 5 dikali 18 berapa? Kalau negatif ketemu positif, negatif. Jadi negatif 90. Baru tuh masukin yang awal tadi, 60 dikurang berapa tadi? Negatif 90. Negatif ketemu kurang, mereka temenan jadi tambah, hasilnya 150. Ya semoga kalian ngerti ya. Kalau nggak ngerti pokoknya kalian harus nanya Ustazah. Kalau nggak nanya, awas ya. Ustazah nggak ngigit kok, malah senang kalau misal kalian nanya. Ternyata otak kalian tuh mikir gitu. Ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Nggak apa-apa. Ustazah senang kalau misal kalian nanya daripada kalian nggak tahu. Tapi kalian malu bertanya sesat di jalan. Terus kalian numpuk tuh, nggak taunya numpuk terus akhirnya ujian nggak bisa, UTS nggak bisa, gitu kan. Yang sedih siapa? Kalian, Ustazah juga sedih. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak tahu, langsung tanyain ya, Nak. Lanjut ke latihan 1.1. Coba kalian buka latihan 1.1-nya nomor 4D. Ini Ustazah coba selesaikan soal yang 4D. K ditambah 2 dikurang 6 sama dengan 4. Jadi kalau misal kalian ketemu soal yang kayak gini, kerjain satu-satu. Jangan langsung kalian kerjain satu-satu, pelan-pelan. Yang ini dulu yang bisa kalian selesaiin. 2 dikurang 6 berapa? 4. Negatif 4. Berarti K dikurang 4 sama dengan 4 tetap. K-nya kalau misal negatif nih, di sebelah kiri, pindah nyebrang ke kanannya sama dengan dari negatif dia jadi positif. Jadi tambah, dari kurang jadi tambah. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi K-nya berapa? 8. Begitu juga dengan 4E. 15 ditambah K dikurang 10 sama dengan 7. Ini soalnya ya. Soalnya ini. K tetap kita letakin di sebelah kiri. Terus yang bisa kalian selesaikan yang mana dulu? Ini bisa nggak nyebrang ke sini? 15 kurang 10 bisa. Sifat-sifatnya tadi ingat ya? Bisa kok. Jadi langsung 15 dikurang 10 berapa? 5. Jadi K ditambah 5 sama dengan 7. K sama dengan, nah ini positif. Kalau nyebrang, jadi negatif. Jadi K-nya berapa? 7 kurang 5? 2. Nah sekarang, latihan soal. Halaman 19, buka semua. Halaman 19, nomor 2, A dan B, nomor 4, A dan B. Kalian lingkarin ya, lingkarin. Nomor 2, A dan B, nomor 4, A dan B, nomor 7, A dan D. Gitu. Kerjakan di buku latihannya. Terus foto, kalau sudah selesai kalian foto dan kirim ke Ustazah via WA, WhatsApp. Gitu. Dikumpulkan paling lambat pukul 8.50. Yang bingung, Ustazah aku nggak ngerti, ini gimana ya? Tanya ke Ustazah ya, di chat pribadi. Mau VN, voice note, mau ngomong Ustazah ini gimana, nggak apa-apa. Yang penting nanya, kalau nggak tahu harus nanya, gitu ya. Tenang kok Ustazah kalau misal kalian nanya gitu. Jadi silahkan, selamat mengerjakan latihan soalnya. Kalau misal bingung, langsung tanya Ustazah.
Ya, Ustazah tutup materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.